Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Shalawat beserta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada sang putra gurun pasir yang pada Senin subuh ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir, suri tauladan yang telah mengajarkan kita apa arti kehidupan sebenarnya, bukan hanya kesenangan dunia, melainkan mempersiapkan bekal menuju akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Mengejar Akhirat, Menolak Gaya Hidup Materialistik, Hedonis dan Konsumtif. Wahai hadirin, sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dua potensi, baik dan buruk. Dua jalan yang bisa kita pilih, jalan keselamatan atau jalan kesesatan. Dan hidup ini sejatinya adalah cara kita bagaimana mengelola dua potensi tersebut dengan cerdas. Apabila yang lebih dominan adalah potensi baik, maka kita sudah berada di jalan yang diridhoi Allah. Namun apabila yang tumbuh dan diberi makan adalah potensi buruk, maka jalan kesesatan pun terbuka lebar. Hari ini, salah satu potensi buruk yang merajalela dalam kehidupan masyarakat modern adalah gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Ini bukan sekedar gaya, ini adalah virus yang mematikan hati, membutakan jiwa, dan menjerumuskan manusia pada jurang kehancuran. Materialisme adalah ketika seseorang menjadikan harta, jabatan, dan kesenangan dunia sebagai tujuan utama hidup. Hedonisme adalah ketika seseorang menjadikan kesenangan diri sebagai kiblatnya, sedangkan konsumerisme adalah seseorang ketika mempunyai prinsip hidup yang penting bahagia, tanpa peduli apakah yang ia lakukan itu perlu atau tidak, halal atau haram. Akibatnya, banyak orang yang rela melakukan apapun demi memenuhi ambisinya, jadi pencuri, penipu, koruptor, bahkan rela menjual diri. Demi apa? Demi memenuhi kepuasan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita sejak lama pada Quran surah Al-Humazah ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalnya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah atau api yang membakar sampai hati. Subhanallah, begitu keras peringatan Allah untuk para penyembah dunia. Tapi ironisnya, banyak dari kita yang masih berlomba-lomba menumpuk harta, memperindah tampilan, dan membanggakan kemewahan. Seakan-akan dunia ini segalanya, padahal dunia ini cuma halte, tujuan akhirnya tetap akhirat. Hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana cara agar kita tidak terjerumus dalam hidup yang menyesatkan ini? Milikilah keimanan yang kuat, bersyukur atas nikmat Allah, konsumsi yang halal dan baik, hindari berlebihan dalam berpakaian dan belanja, hindari sifat sombong dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, jauhi pemborosan dan hidup boros hanya untuk tampil di depan manusia. Mengapa ini penting?
Karena ketika kita menjaga diri dari gaya hidup berlebihan, kita akan mendapatkan ridho Allah, hidup lebih tenang, tubuh sehat, dan amal ibadah lebih cepat diterima. Sebagai pelajaran tambahan, banyak kaum terdahulu yang dibinasakan Allah akibat kesombongan, keserakahan, kedurhakaan, dan ketamakan mereka terhadap dunia. Contohnya, kaum Ad dibinasakan dengan angin dahsyat. Kaum Samud dibinasakan karena membunuh unta mukjizat. Kaum Nabi Lut diazab karena perilaku mereka yang menyimpang. Kaum Madyan dibinasakan karena curang dalam jual beli. Kaum Saba ditimpa banjir besar karena kufur nikmat. Semua ini adalah bukti nyata bahwa dunia ini tidak bisa dijadikan tempat untuk berpesta, melainkan kita harus tetap waspada, karena sesungguhnya sejarah bukan untuk dikenang tapi untuk direnungkan. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi syufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Tetapi kamu orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Pada ayat ini menjadi tamparan bagi siapapun yang terlalu terikat pada dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang beriman itu menyucikan diri, fokus pada akhirat, bukan dunia semata. Ayat ini menggugah kita untuk sadar, untuk apa hidup kalau akhirnya binasa? Untuk apa harta kalau akhirnya tidak dibawa mati? Dalam Quran surah Ali Imran ayat 148 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. A'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya maka Allah memberikan kepada mereka pahala dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah menegaskan bahwa bagi orang-orang yang sabar dan ikhlas berjuang, Allah akan beri balasan mereka di dunia dan juga di akhirat. Mereka yang ikhlas berjuang, sabar menjalani hidup, menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif, akan Allah beri dua balasan sekaligus, pahala dunia dan pahala akhirat. Ini menjadi motivasi bahwa ketika kita hidup sederhana, ikhlas, dan jauh dari kesombongan, bukan hanya mulia di akhirat, tapi juga tenang di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini coba mari kita renungkan, sebenarnya apa yang sedang kita cari hari ini? Dunia yang sementara atau akhirat yang abadi? Jangan sampai hidup kita habis untuk hal-hal yang tak punya nilai di sisi Allah. Jangan biarkan dunia yang fana ini membuat kita lupa tempat kita kembali. Mari kita jadikan dunia ini sebagai ladang amal. Mari kita hidup sederhana namun penuh makna. Karena bahagia itu bukan soal punya segalanya, tapi merasa cukup dan dekat dengan Sang Pencipta. Wahai hadirin, dan ingatlah, kita hidup di zaman akhir yang lebih takut saldo limit daripada pahala yang sempit, lebih semangat ngabisin diskon daripada nabung buat amal kehidupan, lebih khawatir wajah kusam daripada hati yang kelam, lebih cepat buka Shopee daripada buka lembaran kitab suci, lebih cepat update story daripada upgrade iman dan diri, lebih sibuk cari cuan daripada cari keberkahan, dan lebih panik dompet ketinggalan daripada lupa bawa iman. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.